Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pulangan 3, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pulangan 3 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita bisa berkumpul pada acara disiplinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Negeri Pulangan 3 Kabupaten Pamekasan. Ya, Ibu-ibu, kalau Bapak Ibu mendengar saya tadi berbicara budaya positif, kira-kira di benak Ibu budaya positif itu apa? Kebiasaan yang bagus. Kebiasaan yang bagus. Ya, kebiasaan yang bagus. Baik. Ada lagi? Perilaku yang baik, Bu. Perilaku yang baik. Ya, boleh. Ya, budaya positif sendiri di sini yaitu sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik itu baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkan. Misalkan gini, kan murid itu biasanya kalau kita hukum itu biasanya dia takut karena hukuman, dia menjalankan sesuatu karena hukuman, tapi itu cuma bersikap sementara. Kita itu salah mengartikan, biasanya apa kita menganggap siswa itu bisa dikendalikan oleh guru, tapi itu tidak. Sebenarnya itu apa, pengendalian diri, kontrol itu ada pada diri siswa masing-masing. Apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita? Penting, perlu. Ya, perlu, terutama di SDN Pulangan 3 ini. Di sini konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, habis itu ada ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi dan konstitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau biasanya disebut dengan istilah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran ini biasanya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tahap perkembangan ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setiap guru pastinya ingin semua siswanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini termasuk dengan budaya. Seperti budaya kita itu bermacam-macam, beraneka ragam. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya bergotong royong pada kebersihan, tetapi kita biasanya bisa kolaborasi dengan murid, antara guru dan murid saat pembelajaran, atau siswa murid dengan murid bisa. Yang keempat yaitu kreatif. Semua guru pastinya ingin memiliki siswa yang berpikir kreatif. Dan yang kelima yaitu bernalar kritis. Seorang guru itu pastinya memimpikan seorang siswa yang memiliki pikiran kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Yang kedua di sini disiplin positif. Makna dari disiplin positif sendiri yaitu kebanyakan orang itu menghubungkan disiplin positif itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, biasanya kalau kita ingin siswanya disiplin itu rata-rata kalau zaman dulu ya itu dihukum biar anak itu disiplin. Tapi sebenarnya itu salah. Kadang kalau bisa itu jangan dilakukan, karena itu akan membuat siswa itu menjadi
minder, dia merasa dia itu buruk, oh kayak aku salah seperti ini ya, gitu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita itu terpenuhi dengan baik. Biasanya pada kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Jika pada salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak dapat terpenuhi, maka terkadang siswa itu berperilaku menyimpang. Yang pertama, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan juga pakaian. Misalkan ada anak di sekolah, contohnya, anak itu lemes, jangan langsung atau tidur-tiduran, jangan langsung kita marahi. Pastinya anak itu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kita tanyakan, kenapa kok kamu tidur di kelas? Siapa tahu dia tadi malam telah tidurnya, ada acara apa, atau terkadang anak itu lemes, siapa tahu dia belum makan. Jadi jangan langsung kita menghukum anak tersebut atau memarahinya di depan teman-temannya, itu salah. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Ya Ibu, sekarang Bapak Ibu di kelas itu biasanya kan ada kelompok-kelompok seperti di kelas aku ini ya, bangkunya kan kelompok-kelompok. Terkadang kalau kita mengelompokkan siswa, terus siswa itu tidak akrab, misalkan ada 3, kita bentuk 4 orang kelompok. Lah, itu ada salah satu orang ini tidak akrab, yang 3 ini misalkan teman akrab, yang satunya tidak, maka dia tidak akan tidak saling tidak saling peduli, misalnya dia tidak mau ikut kerja kelompok, tidak mau mengerjakan. Lah, setelah dia tidak mengerjakan, teman satunya lapor, Bu, itu tidak mengerjakan, malah main sendiri Bu. Kita jangan memarahi, kita tanya, kenapa kok dia bisa tidak mengerjakan itu, tidak ikut gabung kelompoknya. Mungkin dia tidak merasa tidak diterima. Dia itu juga ingin diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, anak-anak di kelas kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jangan cuma anak itu disuruh duduk semua. Tidak bisa, pastinya ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada apa lagi? Auditori. Nah, pastinya anak yang kinestetik ini orangnya nggak mau diem. Jangan terus dimarahi anak itu. Kita buat pembelajaran yang menyenangkan agar anak itu juga yang kinestetik itu bisa aktif. Lah, kesenangan, ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau bayangkan aja kalau hidup ini tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya hidup ini ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya itu dia itu ingin pembelajaran itu menyenangkan. Jangan hanya kita belajar, ceramah, menerangkan, siswa disuruh mendengarkan, dia mengerjakan tugas, itu jangan. Tetapi terkadang kita ajak anak itu belajar sambil bermain, ke depan, maksudnya ke luar sekolah, keluar kelas, keluar sekolah boleh. Itulah kebutuhan kesenangan. Yang terakhir yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dan harga diri. Misalkan anak-anak itu suka maju terus, anaknya itu kalau memiliki, dia itu ingin jaga penguasaan itu, ingin maju terus, ingin tampak kalau dia itu lebih ingin dianggap kalau dia itu bisa, seperti itu. Berikutnya yaitu
Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berangkat tepat waktu itu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika anak itu berangkatnya lebih pagi agar dia mendapat pujian. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan anak itu pengen berangkatnya lebih pagi karena dia menghargai dirinya, dan dia juga pengen menjadi contoh buat temannya atau gurunya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama itu ada hukuman. Biasanya kalau kita menghukum itu akan menyakiti hati siswa. Yang kedua, membuat siswa merasa tidak nyaman. Terus menjadikan murid itu takut sama gurunya. Memaksa sikapnya hukuman itu. Terus murid menyembunyikan kesalahannya. Dia takut untuk bilang karena takut dihukum. Terus murid menjadi rendah diri, dia merasa rendah. Yang kedua yaitu penghargaan. Kalau penghargaan di sini itu menjadikan pembelajaran tidak efektif. Terus merusak hubungan, kadang nanti iri. Wah, itu yang dapat hadiah terus gitu. Iri temennya yang lain karena yang dapat cuma yang itu aja, yang pintar aja. Terus mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kalau kita memberikan ranking pada misalkan satu kelas ada 20 anak, kita berikan ranking 1 sampai 20. Gimana perasaan yang ranking 20? Pastinya sakit hati. Dia merasa dia paling bodoh. Makanya itu di sini kan tidak diterapkan ranking. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, kalau sekarang sukses. Yaitu yang pertama konsekuensi. Yang pertama konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Hanya berlaku sebentar. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya. Terus berikutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Penguatannya jangka panjang kalau kita menggunakan restitusi. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Terus teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaannya di sini, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, itu yang pertama hukuman. Guru itu tanpa kalau hukuman itu tanpa direncanakan langsung, misalkan tidak mengerjakan tugas, ayo kamu ayo kamu hormat bendera selama 10 menit, atau kamu push up gitu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dari awal. Terus guru memberikan misalkan kemarin udah kesepakatan kalau tidak mengerjakan tugas berarti akan mengerjakan di sekolah pada waktu istirahat, dia tidak boleh istirahat. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Kalau yang ketiga itu restitusi, yaitu di sini kalau siswa sering tidak mengerjakan tugas, guru itu menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya, bukan mencari kesalahan siswa, tapi kita sama-sama untuk mencari solusi. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi kita mulai belajar, hilangkan hukuman, perkecil konsekuensi, dan jalankan restitusi. Di sini positif kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru itu sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu guru itu sebagai manajer. Penghukum, seorang guru yang menjadi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum itu sering berkata, patuhi aturan saya atau awas. Terus yang kedua, kamu selalu saja salah, gitu. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesainya.
Seperti itu, guru yang menerapkan posisi penghubung. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar itu dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu biasanya yang dikatakan oleh guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Perkataan yang sering diucapkan oleh guru yang sebagai teman itu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya nanti kali, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Dan yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu guru yang sebagai pemantau. Manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, tidak langsung menyalahkan ya. Menemukan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada penawaran. Pertanyaan yang sering diucapkan itu, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaikannya? Jadi ditawarkan kepada siswa, dia memperbaiki apa yang mau diperbaikinya, dan siswa yang menemukan solusinya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ada yang tahu? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena peraturan itu sepihak. Ya, karena peraturan itu sepihak. Sedangkan kalau keyakinan kelas ada kesepakatan antara guru dan juga siswa. Ya, bagus sekali Pak Holid. Keyakinan kelas adalah nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kayak gini, mengapa Anda memakai masker? Karena apa? Kok memakai masker? Keselamatan. Keselamatan bisa, kesehatan juga bisa. Mengapa Anda menggunakan helm saat bersepeda motor? Kenapa kok kita pakai helm kalau pakai sepeda motor? Untuk untuk keselamatan. Sekarang segitiga restitusi, yaitu di mana suatu peristiwa dialog yang dijelaskan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini tuh yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa. Ya, yang pertama ini ada siswa terlambat, itu saya tidak langsung memarahinya, tapi saya menawarkan segitiga restitusi. Setelah itu saya memanggil Dewi. Tadi Dewi berangkat dari rumah jam berapa? Nah, ini pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Nah, kira-kira kalau Dewi berangkat dari rumah pukul 7.04, sedangkan sekolah kita masuknya jam 7.04, apakah Dewi sudah berangkat tepat waktu? Tidak, belum saya terlambat. Nah, ya di sini kita pasti pernah melakukan kesalahan. Semua termasuk manusiawi ya, termasuk ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah berangkat ke sekolah terlambat. Ibu juga pernah masuk kelas terlambat. Tapi di sini ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Tapi di sini kita mencari solusi agar Dewi tidak berangkat terlambat lagi. Dewi ya. Dan yang terakhir kita Kira-kira yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah yang kedua. Loh, kenapa Dewi bisa bangun siangan? Saya tidur dari malam karena main HP dan dia sampai
Nah, jadi Dewi berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan. Lalu Dewi tidurnya terlalu marah karena bermain HP sama game. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Anak itu sudah termasuk atau sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak berusaha dengan keyakinan kelas. Nah, Dewi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih dalam pada waktu ke sekolah, tidak membuat sama sembarangan, menjaga kebersihan dan kehadiran kelas yang baik. Jika Dewi masih ingat keyakinan kelas kita, lalu kira-kira langkah apa yang akan Dewi lakukan agar Dewi tidak terlambat berangkat ke sekolah lagi? Tidur lebih awal, mengurangi bermain HP, dan memasang alarm jika alarm tidak berfungsi, tolong ibu untuk membangunkannya. Nah, kapan itu akan dilakukan Dewi? Mulai malam minggu. Oke, bagus. Dewi sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu doakan semoga Dewi menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya dan selalu mentaati peraturan sekolah. Terima kasih Dewi. Ya. Seperti itulah segitiga restitusi. Kita tidak langsung marah-marah ketika siswa kita terlambat atau melakukan kesalahan. Kita sebagai guru jangan langsung marah. Pasti anak berbuat sesuatu itu disebabkan ada penyebabnya. Gak mungkin anak berangkat, siapa tahu tadi dia berangkat sekolah terlambat karena tidak ada yang mengantarkan, atau karena tadi malam ada acara sehingga tidurnya kemalaman. Harus kita tanyakan penyebabnya apa. Jangan langsung kamu lari lapangan 5 kali. Itu tidak boleh pada segitiga restitusi ini. Lah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan dari guru. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kholikin, salah satu rekan dari Ibu Fatimah Tusahroh yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Angkatan ke-9 ya. Barusan Ibu Sahroh telah menyampaikan atau melakukan diseminasi tentang materi budaya positif, tepatnya pada modul 1.4. Saya berpikir bahwa sebelumnya budaya positif itu berkaitan dengan hukuman. Untuk menciptakan suatu budaya yang baik, kita harus memberikan tekanan kepada siswa. Tapi ternyata setelah kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Sahroh, saya jadi sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu salah. Ternyata posisi yang diharapkan untuk menciptakan supaya budaya positif, kita itu harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Mana dalam posisi manajer ini kita bisa melakukan segitiga restitusi apabila kita menemui permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan kenakalan siswa. Dengan segitiga restitusi kita bisa mencari akar permasalahan dan siswa sendiri bisa mempertanggungjawabkan dan bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih Bu Sahroh atas materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tidak tahu. Ya, sekarang oke, kalau gitu Ibu akan jelaskan. Keyakinan kelas itu hampir sama kayak peraturan kelas. Di sini kan ada ya peraturan kelas, tata tertib, ada kan ya? Nah, bedanya di sini kalau peraturan kan hanya dibuat oleh ibu atau pihak
sekolah. Kalau keyakinan kelas kita sepakati bersama sama. Misalkan di kelas ini berarti kita antara guru dan juga siswa kita membuat kesepakatan. Misalkan contohnya dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya betul, tapi kata-katanya jangan menggunakan kata jangan. Karena kalau jangan itu termasuk kalimat negatif. Jadinya dikasih apa? Membiasakan membuang sampah pada tempatnya atau tempat sampah ya. Terus misalkan tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek. Mencontek itu perbuatan apa, anak-anak? Perbuatan apa? Tidak jujur pada dirinya sendiri. Dia mencontek. Kata baiknya apa? Kata positifnya. Kata positif. Berarti jujur seperti itu ya. Ibu akan membagikan lembaran kertas ini kepada kalian. Setiap anak nanti akan membuat keyakinan kelas. Satu anak satu. Tapi tidak mungkin kan? Misalkan di sini jumlahnya 21 anak. Gak mungkin peraturan kelas ini akan kita ambil semua. Nanti yang sama kita jadikan satu. Kita ambil salah satu. Misalkan agak mirip itu kita ambil salah satu ya. Paling tidak nanti kita ambil 5 peraturan kelasnya ya. Paham? Ingat ya, kata-kata yang dibuat harus kalimat positif. Jangan ada kata jangan, tidak boleh, itu jangan digunakan. Seperti contoh dari ibu tadi, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Membiasakan diri berangkat tepat waktu, itu kata-kata positif. Kalau kalimat negatifnya kan jangan berangkat apa? Jangan terlambat berangkat ke sekolah. Itu kalimat menempelkan keyakinan kelas. Dimulai